Silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu agar kalian semua bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini, yang ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kalian semua, khususnya bagi kalian yang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah tertentu yang berhubungan dengan penelitian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang populasi dan sampel. Nah, dalam penelitian tentu kita tidak asing lagi dengan istilah populasi atau sampel ya. Dari populasi ini kita akan buat akan tentukan sampel, yang sampel ini akan bisa mewakili populasi. Nah, dalam menentukan sampel ini ada yang disebut teknik sampling dan penentuan jumlah sampel. Nah, itu yang akan kita pelajari di video ini. Setelah sampel itu kita tentukan dan kita tahu sampelnya apa dari populasi itu, lalu kita melakukan pengumpulan data dari sampel itu. Setelah data terkumpul, disebutlah itu sebagai data sampel. Data sampel nanti bervariasi, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, itu tergantung dari teman-teman ya, tergantung dari teman-teman kebutuhannya apa untuk dianalisis. Setelah data sampel ada, lalu kita akan lakukan pengolahan data sampel dan kita analisis data sampel. Dari pengolahan lalu dianalisis, itu akan ada hasil olah data sampel itu, sehingga kita bisa interpretasikan dan membuat satu kesimpulan. Nah, kesimpulan dan saran ini nantinya akan digeneralisasikan kepada populasi. Jadi dengan mengambil sampel ini diharapkan memang bisa mewakili populasi. Nah, umumnya seperti itu alur teknik sampling sampai dengan mengambil kesimpulan dari data sampel yang nanti itu bisa digeneralisasikan kepada populasi. Nah, kita langsung saja lihat apa itu populasi. Populasi adalah wilayah general yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh, kita akan meneliti kinerja karyawan PT X. Artinya populasi itu adalah karyawan PT X karena di sana mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Karyawan PT X, kita tidak bisa menentukan populasi karyawan Y. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini yang dikatakan mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti itu sendiri. Nah, itu populasi. Nah, sekarang sampel itu apa? Nah, sampel itu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, ini bagian dari populasi, itu dikatakan sampel. Nah, sedangkan sampling adalah proses memilih sebagian dari populasi itu. Jadi sampling itu adalah prosesnya, proses memilih sebagian dari populasi yang jumlahnya mencukupi secara statistik, sehingga dengan mempelajari sampel serta memahami karakteristik-karakteristiknya akan diketahui informasi tentang keadaan populasi. Jadi dengan kita ngambil sampel itu, kita bisa mengetahui keadaan total populasi. Contohnya tadi populasinya karyawan PT X. Misalnya karyawan PT X itu ada sekitar 1000 karyawan. Nah, kita ambil beberapa yang memang ini jumlahnya itu mencukupi secara statistik yang bisa mewakili dari 1000 karyawan PT X itu. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, itu sampel. Nah, kemudian sifat-sifat yang harus dimiliki sampel itu pertama mempunyai sifat yang dimiliki oleh
populasi, ya jelas sama ya sifatnya. Apabila populasi dicirikan oleh warna, dimensi, maka sampelnya juga harus dicirikan oleh hal yang sama. Kemudian mewakili populasi. Apabila dari jumlah anggota populasi sudah dipertimbangkan cukup, diambil data sampel, sebuah sampel, maka hasil pengujian sampel tersebut harus mewakili seluruh anggota populasinya. Lalu dapat dipergunakan untuk mengeneralisasi hasil analisis. Berkaitan dengan keterangan itu semua, maka hasil analisis akan berlaku untuk seluruh anggota populasi. Dari tadi yang saya sebutkan tadi ya, di awal. Jadi harus bisa digeneralisasikan terhadap populasi hasil dari analisis data sampel ini. Nah, sekarang teknik sampling. Teknik sampling itu adalah suatu cara untuk menentukan banyaknya sampel. Jadi ada cara bagaimana menentukan banyaknya sampel dan pemilihan calon anggota sampel, sehingga sampel yang terpilih dalam penelitian dapat mewakili populasi atau representatif ya, baik dari aspek jumlah maupun dari aspek karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling. Sekarang kita bicara teknik sampling. Apabila semua anggota populasi dipilih menjadi anggota sampel, maka proses ini disebut sensus atau sampel jenuh ya. Contoh, populasinya ada 40. Kita mau ambil semua data 40 orang, itu artinya kan populasi semua diambilin. Ini bisa dikatakan sampel jenuh atau sampling total. Jadi jumlah sampel adalah jumlah populasi. Kalau memang kita masih bisa memungkinkan untuk diambil semua, ya lebih baik diambil semua. Tapi kalau udah populasinya itu ribuan, kita tidak mungkin diambil semua. Makanya perlu adanya teknik sampling. Nah, teknik sampling ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama probability sampling, yang kedua non probability sampling. Nah, probability sampling ini meliputi random, kemudian acak bertingkat proporsional, kemudian acak bertingkat tidak proporsional, sama cluster atau area sampling. Itu yang disebut probability sampling. Kalau non probability sampling terdiri dari pertama sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidensial, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, kita bahas probability sampling terlebih dahulu. Teknik yang memberikan peluang yang sama itu disebut probability sampling ya. Teknik yang memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, kita bahas satu-satu. Ada simple random. Ada non probability sampling. Nah, teknik ini yang kalau tadi memberikan peluang yang sama, kalau non probability tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih. Nah, sekarang bagaimana menentukan ukuran sampel? Ini ada beberapa cara saat kita ingin menentukan jumlah sampel dari populasi. Yang pertama, ada 3 metode praktis ya. Kita pertama dengan menggunakan tabel CRET-G, yang kedua
kita gunakan nomograf Harry King, yang ketiga kita gunakan rumus Slovin. Bisa dipilih salah satu. Nah, ada syaratnya ketika memang kita ingin menentukan 3 metode ini. Yang pertama, ukuran populasi diketahui, baru kita bisa gunakan metode ini. Kemudian yang kedua, kita harus pilih taraf signifikansi atau alfa yang diinginkan, baru kita bisa gunakan 3 metode ini. Kita bahas ya. Nah, kalau tabel Krejci ini sudah ada tabelnya, kita tinggal tentukan berapa populasi. Nanti tabel itu akan menunjukkan sampelnya harus berapa ya. Ini tabel ini bisa teman-teman download dan cari, itu banyak sekali di internet. Ini saya sudah ada sediakan tabelnya, dan ini tidak lengkap ya. Ini hanya contoh saja. Nah, contoh misalnya populasi kita ada 10.000. Lalu kita tentukan taraf signifikansi, contohnya 5% atau 0,05. Nah, dari 10.000 populasi ini berarti yang harus diambil adalah 336. Nah, ini udah tabelnya. Ini mudah sekali. Ya, jadi populasinya berapa, teman-teman tinggal lihat angkanya berapa. Nah, itu tabel Krejci. Kemudian rumus Slovin. Ini kita gunakan rumus ya. Rumus Slovin ini untuk menentukan ukuran sampel minimal jika diketahui ukuran populasi pada taraf signifikansi. Nah, rumusnya adalah N kecil. N kecil ini disimbolkan untuk sampel, lalu N besar itu untuk populasi, dibagi 1 ditambah N dikali alfa pangkat 2. Contoh ya, berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran 1000. Contoh populasi kita 1000, dengan menggunakan Slovin harus berapa diambil. Kita gunakan dulu pertama taraf signifikansi 0,05. Kita tinggal masukkan aja 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,05 dikuadratkan. Ini hasilnya 285,7413. Dibulatkan ke atas jadi 286 yang kita ambil kalau kita menentukan taraf signifikansi 5%. Kalau kita tentukan taraf signifikansinya 1%, ini akan lebih besar lagi jumlah populasinya, jumlah sampelnya. Dimasukkan aja angkanya. Oke, ini kalau populasinya 45.250 dibagi 1 ditambah 45.250 dikali 0,01 dikuadratkan ya, jadi sekitar 8.191 sampel kalau populasi kita sejumlah 45.250 dengan menggunakan taraf signifikansi 1%. Nah, ini cukup mudah sekali ya. Apabila jumlah populasi diketahui, kita bisa menggunakan beberapa cara. Silakan teman-teman ambil yang memang bisa mewakili ya. Lalu apabila ini contoh dulu, saya kasih contoh dulu ya. Tadi yang 1000 diambil 286. Nah, lalu keadaan populasi itu misalnya setara rata ya, ada tingkatan-tingkatan tertentu. Misalnya 25% pendidikannya SLTA, 15% pendidikannya diploma, 40% S1, 20% S2 dan S3. Maka kita bisa buatkan proporsionalnya seperti apa. Nih, tadi kan 286 dari 1000 diambil kan. Nah, SLTA 25%. Berarti kita ambil 25% dari sampel, sekitar 71,5. 15% untuk diploma. Kita ambil 15% dari 286. Sekian. Kemudian S1 ada 40%. Ya, kita ambil 40% dari sampel. Lalu S2 ada 20%. Kita ambil 20% dari sampel. Nah, jadi masing-masing kita bulatkan. Berarti untuk yang pendidikan SLTA kita ambil 72 orang, diploma 43 orang, S1 114 orang, S2 57 orang. Jadi total semua 268. Ini contoh aja ya.
Nanti silahkan disesuaikan dengan kondisi populasi yang akan diteliti oleh teman-teman semua. Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya jumlah populasi tidak diketahui ya. Tadi kalau diketahui kita bisa pakai 3 cara itu, yang tabel Krejci, nomograf, Henry-King. Saya gak bahas yang ini, nanti akan saya bahas khusus saja. Lalu Slovin. Dan mesti ada lagi sih cara lain ya. Ini hanya saya contohkan 3 aja jika sampel diketahui, jika populasi diketahui. Nah, kalau misalnya populasi kita tidak diketahui jumlahnya, nah ini ada beberapa teori yang menyatakan bahwa kalau tidak diketahui jumlah sampelnya, jumlah populasinya, itu kita bisa ambil antara 100 sampai 200 sampel. Nah, kita lihat ya, jika jumlah populasi tidak diketahui, jumlah responden penelitian dapat ditentukan dengan merujuk pada persyaratan jumlah sampel minimal pada analisis tertentu ya, seperti analisis SEM atau AMOS, yaitu 100 hingga 200 sampel. Atau kita bisa lihat tergantung jumlah indikator ya. Ada yang mengatakan bahwa jumlah setiap indikator itu 5 kalinya. Kalau misalnya kita punya 20 indikator penelitian, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 20 kali 5, 100. Ini menurut Ferdinand, itu bisa juga ya. Banyak referensi buku yang memang menentukan jumlah sampel tidak diketahui ya. Silahkan teman-teman cari saja di buku-buku yang memang ada bahasan ini. Nanti saya dicantumkan di link deskripsi jenis buku-buku yang memang jadi referensi untuk ini semua. Nah, itu saja teman-teman semua penjelasan populasi dan sampel ya, meskipun singkat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.